Ya salah. Jamban yang tidak saniter itu bukan penyebab. Ya kan? Tapi dia sebagai faktor risiko atau faktor yang berpengaruh. Penyebabnya berarti apa dong diare? Bisa bakteri, E. coli, Shigella, ya, Vibrio cholera, ataukah mungkin amoeba, ya, ataukah mungkin kelompok helmin atau cacing, ataukah serangga. Itu agentnya, penyebabnya. Tetapi kalau kita bicara sumber air yang tidak memenuhi syarat, kemudian perilaku yang tidak pernah mencuci tangan, ya, jamban yang tidak saniter, pemberian ASI itu adalah faktor yang berpengaruh atau faktor yang berisiko. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, COVID-19. COVID-19 itu penyebabnya apa? Coronavirus. Penyebabnya apa? Virus corona, Bu. Virus yang dikenal dengan SARS-CoV-2. Iya. Ya kan? Itu penyebabnya atau agentnya. Nah, faktor resiko. Faktor yang berpengaruh, yang faktor resikonya apa? Tidak menggunakan masker. Oke, terus? Berkerumun. Berkerumun, oke. Imunitas lemah. Tidak mencuci tangan. Nah, tidak mencuci tangan, tidak berkerumun, ataukah mungkin tidak menggunakan masker, itu adalah faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya COVID. Atau faktor yang menjadi faktor risiko terhadap COVID. Jadi bukan sebagai agent atau bukan sebagai penyebab. Ya, ini yang harus Anda pahami, ya. Kemudian malaria, ya. Kita harus tahu juga COVID itu proses penularannya melalui apa? Oh, droplet. Ya kan? Sehingga kenapa kok kita harus rajin cuci tangan? Karena kalau orang yang terinfeksi ngomong, kemudian virusnya itu menempel di benda-bendanya, terus kita tidak sadar kita memegang benda itu, terus kita mengusap mata kita mengusap hidung kita, maka kita bisa tertular. Ya, itu adalah kondisi proses penularannya. Ya, jadi kenapa kita harus rajin cuci tangan? Ya, takutnya itu nanti kita menyentuh tadi. Ya, nah kalau malaria jelas cara infeksinya, ya, atau cara masuk ke dalam tubuh kita itu melalui gigitan nyamuk Anopheles butina yang mengandung sporozoit atau mengandung plasmodium. Sehingga agent malaria itu adalah apa? Plasmodium, ya, atau sporozoit. Nah, Anopheles itu adalah sebagai vektor. Ya, vektor daripada malaria itu adalah Anopheles. Ya, jadi nyamuk Anopheles itu akan menggigit pada orang yang terinfeksi sporozoit atau dia yang sakit malaria, kemudian dia akan menggigit orang lain, di mana dalam gigitan darahnya itu ditularkan sporozoit atau plasmodium. Ya, jadi di dalam kasus malaria itu yang menjadi sumber agentnya adalah orang yang sakit malaria. Pada kasus COVID yang menjadi sumber agentnya adalah juga orang yang sakit COVID atau yang positif. Dia menjadi sumbernya. Kalau nggak positif ya tidak. Ya. Nah, faktor yang berpengaruh atau faktor risikonya bisa karena perindukan nyamuk, adanya air yang tergenang, adanya selokan yang tidak berjalan dengan baik, ya, atau mampet, adanya lautun, adanya kubangan, ya. Nah, kalau malaria agak berbeda dengan demam berdarah. Ya, kalau Anopheles itu menyukai tempat-tempat yang kotor. Kalau Aedes itu biasanya menyukai tempat yang jernih. Kalau malaria suka menggigitnya pada waktu apa? Malaria menggigitnya kapan?
Sore, malam, Sore, malam. Kalau Aedes? pagi, siang. Ya, jadi Aedes dengan Anopheles itu beda sip gigitnya, ya, ada sip-sipannya. Sehingga cara intervensinya juga berbeda. Cara menganalisis penyebabnya juga mestinya berbeda. Ya, karena konsep di IKM itu Anda bisa mengobati, Anda bisa menyelesaikan masalah tatkala Anda sudah melakukan analisis penyebab masalah. Ya, kalau malaria kok Anda mengatakan bahwa salah satu faktor risikonya mempunyai kebiasaan tidur pagi hari, ya salah, nggak ada hubungannya. Ya, kemudian memasang kawat ventilasi, kemudian memasang kelambu pada tempat tidurnya itu dalam rangka untuk membatasi populasi nyamuknya, ya, penyemprotan, replen, kebiasaan begadang di luar rumah. Ya, kalau kita bicara begadang itu pasti malam hari, nggak mungkin begadang kok pagi hari, ya. Nah, begadang yang tidak menggunakan baju panjang, yang tidak menggunakan replen nyamuk, obat nyamuk, itu juga bisa menjadi faktor risiko orang itu akan berpeluang tergigit nyamuk yang membawa sporozoid, ya. Ini perlu. Kemudian demam berdarah sama, ya. Kalau demam berdarah gigitnya pada pagi hari, faktornya adalah Aedes aegypti, faktor risikonya adalah justru tempat-tempat yang bersih, ya, bak penampungan air, kemudian adanya air yang dijadikan sebagai media untuk tanaman, ya, kaleng atau ban bekas, yang mana itu biasanya pada saat hujan akan secara tidak sengaja akan menampung air hujan. Air hujan itu jernih dan nanti akan digunakan untuk tempat bertelurnya nyamuk Aedes aegypti, ya. Karena Aedes aegypti itu suka sekali bersarang atau bertelur di tempat-tempat yang bersih. Berbeda dengan Anopheles, ya, sangat berbeda. Kemudian kondisi dalam rumahnya, ya, keberadaan cahaya mataharinya, kondisinya pengap atau tidak, yang itu bisa mengukur kelembabannya, ya. Pakaian bekas yang bergelantungan, kenapa tidak boleh pakaian bekas? Kalau pakaian bersih boleh, karena nyamuk itu akan menyukai keringat kita yang sudah menempel di baju, kemudian kita gantung. Nah, pada saat nyamuk itu sudah menggigit dan dia akan mematangkan telurnya, sebelum dia mengeluarkan telurnya di tempat-tempat seperti TPA, bak mandi, tadi dia akan bersarang dulu di tempat-tempat yang lembab, ya, menunggu waktu untuk dia bertelur, mematangkan telurnya, itu dia dengan hinggap di tempat-tempat yang gelap, di korden-korden, kemudian di baju-baju kotor yang digantung, itu biasanya digunakan untuk tempat peristirahatan nyamuk sebelum dia bertelur. Ya, jadi hati-hati, baju kotor tidak perlu digantung di kamar. Ya, kemudian pemasangan kawat ventilasi, kemudian penggunaan kelambu, replen dan lain-lain itu salah satu upaya untuk meminimalkan terjadinya penumpukan atau meningkatnya vektor. Ya. Nah, sumber penular, ya, artinya bahwa jarak terbang Aedes aegypti itu secara teori memang hanya kurang lebih 40 meter. Ya, ada buku yang mengatakan 100 meter antara itu. Tapi mungkin nggak Aedes itu bisa terbang sampai 1 kilo? Mungkin nggak? Kalau terbang sendiri nggak mungkin. Kalau dia hinggap di helmnya Pak Gojek, bisa nggak? Bisa. Ataukah mungkin jarak terbang Aedes itu sangat dipengaruhi oleh apa? Kecepatan angin. Ya kan? Dia memang mampu terbangnya hanya 40 meter, tapi karena dia terbangnya di bawah angin,
bisa saja berkilo-kilometer. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami ya, memang jarak terbangnya segitu, tapi ternyata jarak terbang itu bisa dipengaruhi karena faktor adanya tadi kecepatan angin, ya, kecepatan udara dan seterusnya. Ya, mungkin saya cukup 1 jam dulu ya, karena saya terus terang kok agak capek hari ini ya, nggak tahu ini tadi malam sampai malam, terus hari ini dari pagi full kegiatan. Yang saya sudah ngambil hari ini tuh mestinya saya pikir tadi pagi itu saya kosong, tapi ternyata banyak kegiatan. Sehingga saya merasa capek sekali, daripada saya harus ambruk, mending ini yang saya pending dulu, saya ngisi 1 jam dulu, gitu ya. Nanti akan saya lanjut di hari Jumat, mudah-mudahan bisa selesai. Mohon maaf sekali atas korupsi waktunya, yang mestinya saya ngisi 2 jam, baru 1 jam sudah rasanya memang harus istirahat ya. Karena memang ternyata WFH itu butuh waktu jam kerja itu ternyata masih cukup panjang. Kadang ngisi koas itu bisa sampai jam 10 malam. Kadang nguji skripsi itu bisa sampai jam 9 malam. Kadang jam 6 baru mulai. Jadi waktunya panjang. Kalau WFO mungkin nggak ada pandemi itu, jam 4 paling kita sudah stop, bisa pulang ya. Tapi ternyata dengan WFH itu orang nggak tahu, kelihatannya di rumah, tapi ternyata dari bangun tidur sampai tengah malam, ternyata isinya ngomong terus sama laptop, ya. Yang diajak omong laptop terus. Jadi kita juga capek ya, nggak ada imbal balik interaksi. Kalau kita ketemu tatap muka itu kan beda ya, lihat secara langsung, kita bisa tanya jawab, kita bisa diskusi, melihat yang ganteng-ganteng, melihat yang cantik-cantik itu beda. Kalau ini, waduh, malah ndeloknya Jeffrey maem, Jeffrey ngombe, wah jan ya. Jadi lebih capek terasa memang di badan ya itu. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut saya di hari Jumat. Terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini. Selamat beristirahat. Saya juga mau istirahat dulu. Ya, ada yang ditanyakan? Mungkin cukup, Bu Siti. Baik, terima kasih ya Mas Akbar dan semuanya. Saya tutup mini lecture.